Selama 3.300 tahun, wajah paling terkenal dalam sejarah telah membohongi kita. Bukan kebohongan kecil, bukan kesalahan yang tidak disengaja, melainkan sebuah penipuan yang terencana dan disengaja, tersembunyi di balik 10 kilogram emas murni. Dan kita baru mengetahuinya ketika sekelompok fisikawan mengarahkan pemindai pencitraan kuantum ke topeng kematian Raja Tut dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah nama yang dihapus, disembunyikan di bawah permukaan. Nama yang bukan milik seorang raja muda. Nama itu milik seorang ratu yang lenyap dari catatan sejarah. Begini persoalannya. Apa yang akan saya ceritakan kepada Anda belum masuk ke dalam catatan resmi. Temuan ini masih dalam proses verifikasi, diperdebatkan di balik pintu tertutup, diperebutkan oleh orang-orang yang seluruh karier mereka bergantung pada versi lama yang dianggap benar. Namun datanya kini sudah beredar, dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak akan bisa melupakannya. Topeng yang semua orang kagumi, ikon yang tercetak di jutaan poster dan kaos, sebenarnya tidak pernah ditujukan untuk Tutankhamun. Topeng itu diambil dari makam orang lain, dan buktinya selalu ada. Kita hanya belum memiliki teknologi untuk melihatnya sampai sekarang. Ikon yang menipu dunia. November 1922, arkeolog asal Inggris, Howard Carter, memahat sebuah lubang kecil ke dalam ruang yang tersegel di lembah para raja. Ia mengangkat sebuah lilin, tangannya gemetar. Ketika ditanya apakah ia bisa melihat sesuatu, ia berbisik dengan kata-kata yang kini begitu terkenal. Ya, hal-hal yang menakjubkan. Peti mati bagian tengah tampak luar biasa indah dan dilapisi kaca. Sangat berbeda dari dua lainnya yang pada dasarnya tampak seperti emas murni. Di dalamnya tersimpan harta karun yang melampaui imajinasi. Kereta perang berlapis emas. Singgasana bertahtakan permata, patung-patung berwarna yang seolah membeku di tengah langkah. Namun jauh di dalam 3 peti mati yang tersusun bertumpuk, terdapat satu benda yang akan memikat perhatian umat manusia selamanya. Topeng kematian dari emas. Bayangkan sejenak, benda ini beratnya melebihi sebuah bola bowling. 22 pon emas murni yang dihiasi lapis lazuli dan pirus, dengan mata dari obsidian dan kuarsa yang seolah-olah terus menatap kemanapun kamu berpindah. Orang Mesir kuno percaya bahwa emas adalah wujud nyata daging para dewa. Topeng ini bukan sekadar hiasan biasa. Ini adalah perangkat suci yang dirancang untuk membantu jiwa sang Fir'aun mengenali raganya sendiri di alam baka. Tanpa topeng itu, rohnya akan tersesat dan mengembara selamanya tanpa arah. Di bagian belakangnya, terukir sebuah mantra dari kitab orang mati, perlindungan ilahi untuk perjalanan menuju kegelapan abadi. Selama 1 abad, dunia menerima topeng ini sebagai mahakarya tertinggi dari peradaban Mesir kuno. Sempurna, tanpa cacat, dibuat khusus untuk raja muda yang wafat di usia 19 tahun. Namun hampir seketika, para ahli mulai memperhatikan sejumlah hal yang terasa janggal. Dan bagian yang mengejutkan, petunjuk-petunjuk itu tidak pernah tersembunyi. Semuanya sudah ada di depan mata kita sepanjang waktu. Kita hanya menolak untuk melihatnya. Karena jika petunjuk itu nyata, artinya segala sesuatu yang kita yakini tentang topeng ini ternyata keliru. Kemustahilan 70 hari. Inilah yang tidak masuk akal. Raja Tut meninggal secara mendadak, kemungkinan akibat infeksi setelah kakinya mengalami patah yang parah. Hukum agama Mesir bersifat mutlak. Seorang Fir'aun harus dimumikan dan dimakamkan tepat dalam 70 hari, bukan 71, bukan 69, melainkan tepat 70 hari. Coba bayangkan apa artinya itu, 70 hari untuk mengukir seluruh makam kerajaan dari batu kapur padat. 70 hari untuk membuat 3 peti mati megah yang tersusun satu di dalam yang lain, seperti boneka Rusia. 70 hari untuk mengumpulkan ribuan artefak pemakaman, dan 70 hari untuk menciptakan topeng emas murni seberat 22 pon dengan detail sekecil apapun, tatahan batu berharga, dan ukiran mantra hieroglif dari awal mula untuk kematian yang tidak ada seorang pun yang menduganya. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Makam itu sendiri terlihat seperti dikerjakan dengan terburu-buru. Ukurannya sangat kecil, bahkan terasa memalukan jika dibandingkan dengan makam-makam Fir'aun lainnya. Beberapa lukisan dinding tampak belum selesai, seolah para seniman mendadak meletakkan kuas mereka dan kabur begitu saja. Sarkofagus batu yang sangat besar itu terlihat terompel di sudut-sudutnya, seakan para pekerja yang panik terpaksa memecah sebagian bahannya hanya agar bisa masuk ke dalam ruangan.
Dan yang lebih mengejutkan, ketika para peneliti memeriksa benda-benda berharga lainnya, banyak di antaranya ternyata tidak dibuat untuk Tut sama sekali. Patung-patung dengan wajah yang sama sekali tidak menyerupainya, perhiasan yang dirancang untuk tubuh seorang perempuan, peti mati dengan nama-nama yang tampaknya sudah tergesa-gesa dihapus lalu diukir ulang. Lalu mereka mengamati topeng itu sekali lagi, benar-benar mengamatinya dengan seksama. Telinganya ditindik. Di Mesir kuno, hal itu merupakan masalah yang sangat besar. Hanya anak-anak dan kaum perempuan yang mengenakan anting-anting. Seorang Fir'aun laki-laki dewasa pada topeng pemakaman sucinya tidak akan pernah, dalam keadaan apapun, digambarkan dengan telinga yang ditindik. Cuping telinga itu masing-masing berbentuk berbeda, jelas berlubang untuk anting. Hal ini melanggar semua yang mereka yakini tentang kerajaan dan kehidupan setelah kematian. Sejumlah peneliti juga menyadari bahwa wajahnya terlihat aneh, terlalu halus, hampir menyerupai wajah perempuan. Selain itu, lapisan emas pada bagian wajah memiliki warna yang sedikit berbeda dari bagian hiasan kepala lainnya. Ada semburat kemerahan yang seharusnya tidak ada jika semuanya dituang dalam waktu yang bersamaan. Sebuah teori yang menggelisahkan pun mulai terbentuk. Bagaimana jika ketika Tut wafat secara mendadak, belum ada topeng yang siap untuknya? Bagaimana jika para pendeta yang dikejar tenggat waktu 70 hari yang sakral itu mengambil topeng dari makam orang lain, mengubahnya sekadarnya agar bisa diterima, lalu memasangnya pada mumi sang raja muda? Pertanyaan itu kemudian menghantui dunia Egiptologi selama beberapa dekade. Wajah siapa sebenarnya yang semula diabadikan dalam topeng tersebut? Jawabannya sudah jelas, terlalu jelas. Dan jawabannya mengarah pada perempuan paling berbahaya dalam sejarah Mesir, sang ratu yang menghilang. Namanya adalah Nefertiti. Wajahnya pasti sudah pernah kamu lihat. Patung kepala bercat terkenal itu, dengan leher yang jenjang dan senyum yang penuh makna. Dia adalah ibu tiri Tut, istri dari Fir'aun sesat bernama Akhenaten. Setelah suaminya wafat, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah peneliti mulai mengusulkan bahwa topeng itu mungkin sama sekali bukan miliknya, atau mungkin memang tidak pernah dibuat untuk Cakamun sejak awal. Bisa jadi ia merebut takhta itu sendiri, memerintah Mesir sebagai Fir'aun dengan nama baru. Lalu ia lenyap begitu saja, makamnya tidak pernah ditemukan, muminya tidak pernah berhasil diidentifikasi. Ia seolah menghilang dari sejarah, seakan ada yang sengaja menghapus keberadaannya. Inilah yang membuat para peneliti merasa tidak tenang. Jika Nefertiti wafat sebelum Tut, jika ia sudah mempersiapkan topeng pemakamannya sendiri, dan jika Tut pergi secara mendadak tanpa ada persiapan apapun, maka semua perhitungan itu terasa pas. Telinga yang berlubang jadi masuk akal. Lekukan wajah yang feminin jadi masuk akal. Perubahan yang dilakukan terburu-buru pun jadi masuk akal. Tapi membuktikannya adalah hal yang mustahil. Untuk melihat ke dalam topeng itu, kamu harus merusaknya. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengizinkan hal itu terjadi. Selama beberapa dekade, teori Nefertiti tetap hanya sebatas teori. Dibicarakan pelan-pelan di konferensi, ditolak oleh kalangan akademis mapan, dan tidak bisa dibuktikan. Lalu pada 2014, seseorang secara tidak sengaja merusak topeng itu. Dan kejadian tak terduga itu pada akhirnya membuka segalanya. Peristiwa yang mengubah segalanya itu menjadi berita besar di seluruh dunia. Saat proses pembersihan rutin berlangsung di Museum Mesir di Kairo, seorang petugas tidak sengaja menyenggol topeng tersebut. Janggut panjang yang dijalin, simbol suci dari kekuasaan ilahi, patah dengan bersih. Apa yang terjadi setelahnya justru terasa lebih buruk dari kerusakan itu sendiri. Alih-alih memanggil para ahli konservasi, staf museum justru panik. Mereka mengambil perekat pertama yang bisa mereka temukan, lem epoksi, lem industri kuat yang biasa dipakai untuk pipa dan perbaikan kendaraan. Mereka mengoleskannya secara asal, menempelkan kembali janggut itu, dan berharap tidak ada yang akan menyadarinya. Tapi semua orang menyadarinya. Lem itu bahkan terlihat jelas menempel di bagian dagu emas topeng tersebut. Harta terbesar Mesir yang telah bertahan selama 33 abad, ternyata rusak akibat perekat murahan dari toko bangunan biasa. Pemerintah Mesir pun mendatangkan tim internasional yang dipimpin oleh seorang konservator asal Jerman bernama Christian Ekman. Tugasnya adalah memperbaiki janggut itu dengan benar. Namun Ekman melihat ada kesempatan besar di sini. Sebelum memasang kembali apapun, ia akan memindai topeng itu menggunakan teknologi fluoresensi sinar X.
Ia ingin menjawab pertanyaan soal Nefertiti sekali dan untuk selamanya. Logikanya sangat masuk akal. Jika wajah itu memang dipotong dari topeng lain lalu disambungkan ke topeng ini, pemindaian XRF pasti akan menunjukkannya. Komposisi emas yang berbeda, garis sambungan, tanda-tanda kimiawi akibat perubahan, semuanya akan terlihat. Timnya menghabiskan berbulan-bulan untuk memindai setiap milimeter permukaan topeng. Hasilnya tampak sangat meyakinkan. Emas pada bagian wajah ternyata cocok dengan emas pada bagian mahkota. Hieroglif yang mengeja nama Tutankhamun tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa nama lain pernah diukir di sana sebelumnya. Dan tatahan kaca halus di sekitar mata masih dalam keadaan sempurna dan utuh. Seandainya ada yang pernah menyambungkan wajah baru dengan cara dipanaskan, panas itu pasti sudah meretakkan kaca tersebut seketika. Kasus pun dianggap selesai. Teori Nefertiti dinyatakan gugur. Topeng itu 100% milik Tutankhamun. Tim Eichmann melepas epoksi dan memasang kembali janggutnya menggunakan lilin lebah, persis seperti yang dahulu digunakan oleh orang-orang Mesir kuno. Topeng itu memang sudah direkatkan kembali, namun masih memerlukan perbaikan tambahan setelah foto-foto yang beredar di internet memperlihatkan bekas lem di sekitar dagunya. Topeng itu pun kembali dipajang. Buku sejarah tetap tidak berubah, tapi ada yang menarik di sini. Sekelompok kecil ilmuwan tidak begitu saja percaya. Mereka berpendapat bahwa teknologi yang digunakan Eichmann memiliki kelemahan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Sinar X memang bisa mendeteksi kepadatan dan bisa mengidentifikasi retakan serta sambungan. Tapi bagaimana jika para pengrajin kuno itu jauh lebih cerdas dari yang kita bayangkan? Bagaimana jika mereka menggunakan emas dari kelompok atau cetakan yang sama untuk menutup lubang-lubang pada bagian telinga topeng? Bagaimana jika nama aslinya diratakan sempurna sebelum diukir ulang? Bagaimana jika wajah baru dipasang dengan begitu presisi, sehingga sambungannya hanya setebal beberapa atom? Sinar X tidak akan mendeteksi apapun. Teknologi itu tidak bisa membaca riwayat logam. Tidak ada cara untuk membedakan antara emas yang dituang satu kali dengan emas yang dipanaskan ulang, ditempa, lalu dibentuk kembali. Untuk melihat itu, dibutuhkan teknologi yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang mampu membaca memori termal dari atom-atom itu sendiri. Dan pada tahun 2024, teknologi semacam itu sudah ada. Pemindaian yang mengubah sejarah. Dr. Helena Voss adalah seorang fisikawan material di Institut Max Planck di Munich. Keahliannya adalah pencitraan resonansi kuantum, sebuah teknologi yang begitu baru, sehingga hampir tidak ada di luar laboratorium yang dirahasiakan. Pada akhir tahun 2024, timnya berhasil mendapatkan izin dari Kementerian Purbakala Mesir untuk melakukan pemindaian non-invasif terhadap topeng tersebut. Secara resmi, ini disebut sebagai uji kalibrasi. Mereka ingin membuktikan bahwa peralatan mereka berfungsi pada emas kuno. Mereka sama sekali tidak mengharapkan menemukan sesuatu yang terlewat oleh Eichmann. Pemindaian dilakukan setelah Museum Mesir Agung tutup untuk malam itu, Dr. Voss kemudian menceritakan suasana saat itu kepada para koleganya. Alat pemindai berdenging pelan. Topeng itu diam tak bergerak di bawah sinar. Data mengalir ke layar laptop secara langsung. Selama berjam-jam, semua hasil hanya mengonfirmasi apa yang sudah mereka ketahui. Kemudian pemindai berfokus pada kartus, yaitu oval yang memuat nama Tutankhamun. Dr. Ahmed Hassan, seorang Egiptolog dari Universitas Kairo yang hadir malam itu, mengatakan bahwa ruangan mendadak sunyi senyap. Di layar, di bawah hieroglif yang terukir, alat pencitraan kuantum menampilkan sesuatu yang lain. Sebuah pola perpindahan atom yang seharusnya tidak ada. Bukti bahwa emas di titik tersebut telah ditempa, digores, dan dikerjakan ulang dengan cara yang tidak ditemukan di bagian manapun pada topeng itu. Dr. Voss meminta teknisi itu untuk menjalankan pemindaian sekali lagi. Hasilnya sama. Ia meminta kalibrasi ulang. Hasilnya tetap sama. Dr. Yuki Tanaka, seorang ahli metalurgi dari Universitas Kyoto yang bergabung dengan tim secara jarak jauh, kemudian mengaku tidak mampu mencerna apa yang ia saksikan. Data itu tidak menyisakan ruang untuk tafsir lain. Ada tangan yang pernah menghancurkan hieroglif asli hingga lenyap, lalu mengukir yang baru di atasnya. Namun bukan itu temuan yang paling mengusik, belum seberapa. Bayangan di balik emas. Tim melakukan analisis struktural secara menyeluruh. Apa yang mereka temukan meruntuhkan asumsi yang telah bertahan selama 1 abad. Pertama, bagian telinga, sinar X menunjukkan emas padat.
Namun pemindaian kuantum memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Dua sumbat silindris yang sempurna. Seseorang telah mengisi lubang tindik asli dengan batang dari paduan emas yang identik, lalu dipalu dan dipoles hingga sambungannya tidak terdeteksi oleh teknologi apapun yang ada sebelum tahun 2024. Telinga itu telah disumbat. Topeng itu semula milik seseorang yang mengenakan anting-anting. Kedua, bagian wajah. Pemindai kuantum mendeteksi apa yang disebut Dr. Voss sebagai jejak termal di seluruh tepi pertemuan antara wajah dan hiasan kepala. Ini adalah tanda jejak molekuler. Artinya, emas di sepanjang garis itu pernah dipanaskan pada suhu yang berbeda dari logam di sekitarnya. Makam kerajaan ini semula diharapkan menjadi satu-satunya yang ditemukan dalam kondisi utuh di lembah para raja. Para pengrajin kuno itu tidak menyolder dari bagian depan. Itu akan merusak permukaannya. Mereka menempelkan wajah baru dari bagian belakang menggunakan pemanasan bertekanan tinggi yang membuat permukaan yang terlihat tetap sempurna. Sambungannya tidak tampak oleh sinar X, namun atom-atomnya menyimpan ingatan bahwa wajah itu pernah dipotong dan diganti. Ruangan itu hening cukup lama. Dokter Hasan adalah yang pertama berbicara. Ia bertanya, apakah pemindai itu bisa merekonstruksi apa yang telah dihapus? Dr. Voss menjawab, bisa. Dengan memetakan jejak mikroskopis dari palu pertama, bekas samar dari ukiran awal, komputer berhasil membangun ulang secara digital apa yang pernah terpahat di sana. Ia menjalankan programnya. Proses rekonstruksi memakan waktu 11 menit. Perlahan, hieroglif asli mulai muncul di layar. Dr. Tanaka yang menyaksikan dari Kyoto berkata, tidak ada yang berani bernapas. Nama itu muncul satu simbol demi satu simbol. Bukan Tutankhamun, namanya adalah Neferawati. Nama takhta yang diyakini para sejarawan digunakan Nefertiti ketika ia menjadi Firaun. Penyembunyian itu akhirnya terkuak. Pemindaian kuantum mengungkap seluruh kisahnya. Ketika Raja Tut wafat secara mendadak, belum ada topeng yang siap untuknya. Penerusnya yang berkuasa, seorang pria bernama A, kemungkinan besar mengambil alih makam besar yang semula direncanakan untuk Tut. Para pendeta terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Mereka hanya punya 70 hari, tanpa topeng, tanpa pilihan lain. Maka mereka mendatangi makam Firaun sebelumnya, Nefertiti. Mereka mengambil topeng pemakamannya dan segera bekerja. Mereka menutup lubang telinga yang tertindik dengan emas dari lot yang sama, menempanya hingga tidak ada celah yang tersisa. Mereka memesan wajah baru yang menampilkan ciri-ciri sang raja muda. Wajah Nefertiti dipotong, lalu dipasangkan pada topeng Tut dari bagian belakang menggunakan teknik yang begitu canggih, sehingga sambungannya tak terlihat selama 3 milenium. Kemudian mereka meratakan nama kerajaannya dan mengukir namanya di tempat yang sama. Mereka memakamkan raja mereka dengan mengenakan wajah yang diambil dari orang lain, dan bersama itu kebenaran pun ikut terkubur. Topeng itu kini berada di Museum Mesir Agung. Jutaan pengunjung menatapnya setiap tahun dengan keyakinan bahwa mereka sedang melihat Tutankhamun. Namun di balik permukaan emas itu tersimpan bayangan seorang ratu yang hilang, tersembunyi selama 3.300 tahun, terungkap oleh teknologi yang mampu membaca ingatan atom. Temuan ini belum resmi dipublikasikan, verifikasi masih terus berlangsung. Banyak karier yang sedang dipertaruhkan. Namun data itu kini sudah tersebar luas dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa begitu saja diabaikan. Jika topeng itu memang diambil dari makam Nefertiti, lantas benda apa lagi di dalam ruang pemakaman itu yang sebenarnya bukan milik Tut? Berapa banyak harta benda sang raja muda yang diambil dari makam-makam lain dalam kekacauan 70 hari yang begitu terburu-buru itu? Dan pertanyaan terbesar dari semuanya, di mana topeng pemakaman asli milik Nefertiti? Topeng yang memang dibuat khusus untuknya, yang menampilkan wajahnya yang sesungguhnya. Karena jika topengnya diambil untuk Tut, lalu topeng siapa yang akhirnya dipasangkan padanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan suka serta berlangganan agar kalian bisa terus mengikuti rahasia-rahasia lain yang selama ini tersembunyi dari kita semua.